Hai Sobat Ops, kembali lagi bersama saya Ahmad di channel YouTube Ahmad. Opsecro Studio. Oke, hari ini tutorialnya kita akan membuat sebuah tema space yang mana 3D kita selama ini adalah 3D model low poly, dan kita akan nanti seperti apa tutorialnya, langsung aja let's check this out. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu, dan juga nyalain loncengnya untuk bisa tahu video-video kita yang lainnya. Ya, Oke, makanan apa? next. Pertama kita akan membuat ya tentang ini apa, planetnya ya kita akan buat tekstur seperti bulan gitulah ya, mirip-mirip seperti bulan seperti itu. Nah setelah itu kita pertama buat tentang apa, box ya seperti biasanya yang ada di Blender. Terus kita akan buat kawah-kawahnya. Nah, kawahnya ini kita buat dari spare. Kita pilih yang ngon ya, pilih yang ngon. Nah, untuk ada tengah-tengahnya itu. Kalau kita pilihnya yang non, nanti tengahnya bolong. Sehingga kita butuhnya itu tengahnya ada yang isinya, yang ada isinya. Itu kita pilih ngon. Nah, setelah itu kita extrude, biasanya kita Ctrl E seperti biasanya di pinggir-pinggirnya. Di pinggir kita extrude. Nah, bentuk seperti kawah kita extrude lagi, sedikit lagi kita extrude lagi. Kita buat semirip mungkin tentang kawah, tapi nggak usah mirip-mirip, nggak apa-apa karena ini adalah 3D low poly, jadi nggak usah terlalu detail. Yang penting di sini adalah kita buat base dari modelnya sehingga nanti lebih mudah untuk kita olah lagi. Pokoknya intinya kita extrude lagi, kita kebawahin. Nah setelah itu setelah kita kebawahin ini, nah, Ctrl B untuk kita membuat apa ya, biar lebih mesh lagi, nggak beraturan, karena kita tahu ya kawah itu kan bentuknya nggak beraturan gitu, nggak harus lingkaran sempurna gitu. Nah, sehingga kita pakainya kita meshkan lagi, kita acak-acak dengan Ctrl B. Nah, seperti itu kita acak-acak lagi, nah, pokoknya buat yang intinya dia itu natural mungkin seperti kawah-kawah yang ada di bulan ya. Kalau misalkan nggak pernah lihat kawah di bulan ya, kita coba ini aja lah, kita experience sendiri gimana bagusnya, gimana apa nanti mendekati realistisnya seperti apa. Intinya pokoknya buat aja smash mungkin, sekacau mungkin, sehingga nanti ketika nanti di render dijadiin sebuah karya nanti akan mirip dengan kawah yang aslinya, walaupun itu nggak mirip-mirip banget gitu. Intinya pokoknya buat mirip mungkin lah. Oke, jadi seperti itu, masih kita mesh lagi, pokoknya intinya jangan sampai di situ terlihat kalau lingkaran sempurna itu nggak natural gitu aja sih gitu. Oke, terus kita pokoknya kita pakai Ctrl B terus gitu. Nah, kita lihat seperti ini. Ya, minimal seperti inilah. Nanti mau dibuat lebih mesh lagi atau lebih sedap, terserah kalian mau seperti apa. Yang penting pokoknya langkahnya seperti inilah gitu untuk membuat kawah. Oke, dari sini terus kita ke boxnya ya. Jangan kita extrude pakai W. Di extrude pakai W minimal 3 kali lah, 3 kali seperti ini. Nah, setelah itu pilih yang ini di atas itu untuk kita buat. Jadi kawah itu kan agak bergelombang-gelombang gitu. Nah, jadi kita pengennya itu agak bergelombang sehingga nanti lebih kelihatan. Nah, kalau sudah kita langsung udah di W, terus dipilih yang atas tadi, pas pilih yang lingkaran. Setelah itu tinggal aja diklik vertexnya atau pilih ininya apa, titiknya itu langsung di G, atau diubah aja apa, digeser-geser aja. Nah, itu akan membuat sebuah cekungan-cekungan sehingga nanti nggak flat, terlalu flat gitu. Itu sih. Jadi cukup sederhana untuk membuat tiren bulannya. Jadi nggak usah di situ mikir wah kayak gini bagaimana. Sebenarnya mudah kalau kita tahu caranya gitu. Intinya pakai yang garis, yang titik, mau yang bidang, semuanya sama aja. Intinya cuma kita tinggal gali aja yang mana yang bagusnya. Nah, terus kita kembali ke kawahnya, kita taruh di atas tirainya itu tadi.
Karena tirainya ini agak bergelombang sehingga kita paskan ya. Yang bawahnya itu juga, yang bawahnya ini kita bawahnya ini kita nah ini kita bawahnya itu agak kita rotate gitu. Nah, terus kita duplicate pakai shift D ya, shift D in ya, kita shift D untuk duplicate. Nah, karena ya nggak mungkin dong kawannya cuma satu gitu. Pakainya kita harus beberapa kali gitu. Nah, ini kita extrude lagi, kita kembali ke edit mode ya. Terus kita copy lagi. Serealistis lah, terserah mau ada 1, 2, 3 kawahnya silahkan. Pokoknya intinya di situ silahkan cari angle yang pas untuk ini ya, untuk kawahnya. Jadi jangan sampai di situ terlihat terlalu banyak pun juga jelek, terlalu sedikit pun juga jelek gitu. Maka cari kira-kira yang pas itu berapa, ukurannya ini berapa gitu. Kalau ini contohnya saya seperti ini, silahkan mau diikutin sama proses juga nggak masalah, mau nggak juga nggak masalah. Intinya pokoknya skala garis besar buat kawah dan juga tirin atau tanah dari bulannya itu sendiri itu ya seperti ini gitu. Oke, terus seperti itu. Nah, terus kita akan membuat roket. Nah, buat roket itu dengan sphere lagi. Nah, dengan sphere ini kita buat Kita buat roketnya. Buatnya sederhana aja karena kita low poly otomatis gak terlalu yang spesifik high poly gitu yang harus mendetail. Kita extrude ke atas G terus pencet Z ya. Nah, setelah itu dikira-kira aja roketnya itu bentuknya seperti apa, mau yang atasnya mau yang panjang atau mau yang kayak seperti NASA atau mau yang punya double rocket atau yang seperti apa terserah sih. Kalau di sini saya buatnya cuma single rocket yang di situ pokoknya intinya di sini saya buat yang sederhana. Oh, kayak seperti ini salah ini ya. Ini salah. Jadi kita ulang lagi karena tadi belum saya rotate semuanya. Jadi seleksinya belum semuanya. Nah, kita ulang lagi. Jadi semuanya diklik. Nah, terus setelah itu intinya kalau misalkan kita pakai yang low poly itu jangan pakai yang smooth. Jangan sampai nanti istilahnya di lebih smooth, lebih muluskan gitu. Karena kalau low poly itu ya kelihatan kasar gitu. Jangan sampai nanti ya itu terserah sih, kalau misalkan mau dibuat halus semuanya juga nggak masalah. Tapi kalau identiknya low poly itu biasanya memang memakainya itu yang cenderung nggak mulus-mulus seperti itu, lebih cenderung ke kasar gitu ke hard surface itu ya. Nah, untuk membuat bawahnya yang bagian pendorongnya yang roket bagian bawahnya itu ya seperti itu nah kita buat Ctrl R. Di Ctrl R nanti kita perkecil, taruh di atas, terus di di scale-nya dikecilkan lagi gitu. Nah, sehingga kan nanti ada kayak sela-selanya gitu kan. Kalau roket nggak selalu mulus ke bawah, pokoknya ada sela-selanya gitulah. Nah, itu kita buat semendekati mungkin dengan aslinya, tapi nggak mirip-mirip mungkin gitu. Wah, gimana tuh ya, pokoknya intinya seperti itulah. Terus kita buat plat baru. Plat yang ada di luar kan ada tuh ya, roket itu kan biasanya ada plat-plat yang melebihi gitu, yang melebihi dari roketnya itu sendiri. Nah, sehingga caranya adalah sama. Nah, ini bedanya dengan jangan di Ctrl E, tapi pakainya adalah Shift D, sehingga nanti akan buat objek baru tapi masih di edit mode. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita pakai extrude itu kalau menurut saya sih kurang natural gitu aja sih. Hingga saya pakainya yang Shift D. Jadi objeknya ini dipisah, nggak digabung jadi satu gitu. Nah, terus ini kalau yang di bawah tadi sudah, terus kita pakai yang atas. Nah, kalau yang atas ini sama halnya sama yang seperti yang di bawah, cuma bedanya memang untuk yang di atas ini kita
buat yang lebih kecil gitu aja sih. Jadi biar nggak sama gitu. Oke, itu terus lagi ya intinya pokoknya dibuat jadi di dalamnya itu dibuat lebih kecil ya, lebih kecil nanti baru dikembangin gitu. Nah, dikembangin biar nantinya bisa lebih gede lagi gitu. Nah, jadi digedein lagi. Nah, nanti disamakan antara Vertex yang di dalam dengan yang di luar itu disamakan gitu. Antara yang di dalam yang di luar itu disamakan. Biar tidak saling apa ya, kalau nggak disamakan nanti jelek jadinya. Jadi base base bentuknya seperti ini modelnya. Base bentuknya seperti ini, nanti kita tinggal apa, perkecil lagi. Nah, ini kita perkecil lagi supaya lebih, kalau besar menurut saya itu jelek sih gitu. Jadi saya kecilkan lagi. Nah, ini kita buat apa ya namanya itu ya, sirip apa ya, pokoknya itulah yang, pokoknya intinya di sini sebagai second second apa ya, second rocket gitulah. Jadi pendorong 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 tambahan gitu, pendorong tambahan. Kan nggak mungkin kan roket cuma gitu doang gitu, kayak apa sih, nggak guna banget gitu ya, cuma satu doang. Jadi sehingga kita buat ada roket pendorong lain-lainnya, kita buat contoh ini gampang banget ya, diseleksi aja di garisnya, terus kontrol B, di kontrol B. Nah, kan nanti akan membuat garis baru sehingga nanti nggak terlalu kotak-kotak banget, jadi nggak terlalu sederhana tapi kelihatan bagus, lebih bagus gitu. Sama yang di bawah juga di kontrol B lagi, di kira-kira dipasin aja antara atas bawah kanan kiri gitu, dipasin aja supaya terlihat bagus. Nah, terus untuk roket pendorong yang kecil ya, itu tinggal di shift D aja, terus dikecilkan lagi ya, dikecilkan lagi, terus ditaruh di sampingnya di sampingnya tadi. Nah, sehingga nanti akan seperti ini. Udah kelihatan di situ ada. Nah, ini kita hapus saja di L aja ya, di vertexnya kita di L aja, nanti langsung dihapus vertexnya gitu. Jadi seperti ini, gampang kan, gampang banget untuk membuat roket pendorongnya. Nah, terus seleksi dua-duanya kita akan kalau saya buatnya 3, ini dirubah ke yang di atas itu dirubah. Nah, terus tinggal aja di shift D, pencet R untuk rotate. Nah, rotate-nya terus di dipencet di number lock-nya itu 120 derajat. Nah, sehingga akan pas presisi, karena keseluruhan itu 360 derajat, maka dibagi 3 kan menjadi 120. Nah, maka untuk rotate-nya itu tinggal dipencet R terus di 120. Tapi jangan lupa tadi diganti dulu rotatingnya. Oke, jangan pakai yang single atau yang ini, pakainya yang 3D kursor. Sehingga nanti kalau 3D kursor nanti pas di tengah-tengahnya gitu. Itu terus kita pas-pasin aja, nanti scale-nya terserah mau di roketnya mau kecil kah, mau besar, mau sedang, terserah. Pokoknya intinya di sini terserah kalian, intinya jangan terpaku dengan ini hanya contohnya saja. Kalau kalian mau lebih bagusnya kecil ya silakan, nggak masalah. Kalau pengennya kalian lebih besar ya juga nggak masalah sih gitu, cuma nanti dikira-kira aja. Nah, terus kita kan buat, kan ada tuh ya vehicle space gitu ya, kendaraan luar angkasa itu kan ada ya. Intinya pakai yang box lagi. Terus ya kira-kira aja lah panjangnya seberapa gitu. Panjangnya kalau saya pengennya ya nggak terlalu panjang-panjang banget. Nah, terus kita buat Ctrl R di tengah-tengah, terus kita delete yang bagian ininya, terus kita ke bagian modify, pilih ke mirror. Nah, di mirror ini kita akan sama-sama antara kanan kiri itu nanti akan kita, kalau edit di sebelah kanan, maka kirinya akan ikut serta. Jadi kita nggak usah mikirin yang sebelah kirinya, kita langsung bisa pakai kita edit yang kanan tanpa harus mikirin yang kiri gitu. Jadi sama proses simetris antara kanan dan kiri gitu. Nah, terus yang samping kanannya tadi di extrude lagi ke, bukan extrude sih, di size lagi ke kanan. Terus yang depannya kita majukan ke depan lagi, yang untuk bagian moncongnya itu. Terus di bawahnya lagi Ctrl R lagi untuk membuat segmen baru. Nah, baru setelah itu nanti yang atas agak di atasin dikit.
Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan buat bagian jendela. Untuk bukan jendela, Ctrl R lagi, terus pencet X, pencet 0. Nah, nanti akan bentuknya akan lurus, garis lurus. Karena kalau tidak pakai nggak pakai yang 0 tadi, R terus pencet X 0, itu nantinya akan ya jelek gitu. Terus seperti biasanya pakai yang kita seleksi bagian kotakannya, kita terus kita extrude lagi, kita extrude lagi gitu. Intinya itu ya memang extrude sih gitu. Cuma itu bahasanya sih. Shortcutnya itu memang gitu. Nah, terus kita pakai knife, itu pisau, pakai shortcutnya itu K. Tinggal buat apa ya, nanti jendelanya tuh saya buat atas bawah gitu, pengennya gitu. Tapi nggak atas bawah itu kotak-kotak gitu doang gitu. Jadi pengennya itu gambarnya itu seperti ini. Saya pengennya tuh buat yang seperti ini. Jadi space vehicle-nya punyanya Toyota gitu. Nah, jadi mirip-mirip lah seperti itu gitu. Seperti itu kita buat ya. Ya, jadi oke. Biar mudah, itu mirroringnya kita apply dulu, kita bukan hapus ya, apply itu kita terapkan dulu. Jadi kanan kiri nanti jadinya, kalau kita apply berarti ya, kalau kita edit kanan berarti kirinya nggak ikut kalau kita udah apply, kecuali kalau belum kita apply gitu. Ini sama buat jendela itu, tinggal kita pas-pasin aja, di extrude kita pasin, kita rotate, scale di scale lagi, extrude, scale gitu. Ini ya seperti itu sih. Dilihat kira-kira pantasnya atau bagusnya seperti apa. Nah, ini di tengah-tengah kan ada sesuatu yang ganjal. Nah, ini karena tadi saya ngeditnya itu nggak kanan kiri, karena sudah saya apply, terus saya ngeditnya cuma kanan doang, nggak kiri. Nah, maka saya ulang lagi. Jadi di kanan kiri harus kita edit juga gitu kalau udah kita apply gitu. Itu setelah kita apply sama sih kayak tadi ya. Nah, bedanya karena di bawah ini tadi kita udah knife, kita buat segmen baru, sehingga kita nggak bisa serta-merta langsung kita scale up, rotate nggak bisa. Kita ada seleksi dulu yang bagian tengahnya. Jadi kalau misalkan sobat ops ini ya, sobat ops kalau pengennya nanti itu nggak usah ribet lah, nggak usah knife-knifean gitu, nggak masalah, terserah gitu. Cuma pengennya itu ya biar ada bedanya gitulah gitu. Kalau saya sih pengennya gitu. Tuh sama kita rotate biar pas, jadi miringnya itu biar pas sama bagian depannya. Nah, kalau kira-kira sudah seperti ini ya, udah ini, kita balik lagi ke atas seperti ini contohnya. Oke, jadi mau nanti kan kendaraan itu banyak kan, kendaraan luar angkasa itu banyak. Mau cari yang sederhana juga nggak masalah, mau yang cari yang ribet juga nggak masalah. Itu semua terserah dari sobat-sobat semuanya sih. Itu. Oke, kalau setelah itu kita buat rodanya. Nah, rodanya nggak usah yang terlalu expert banget lah ya. Kita buat sesederhana mungkin. Oh sorry, lampunya dulu deh, lampunya dulu. Nah, lampunya kita seleksi bagian kirinya saja. Kita delete, ya, kita delete, terus kita mirroring. Nah, kalau sudah mirroring ini kembali. Nah, seperti ini kita mirroring. Maka kita cukup L aja ya, di loop. Nah, di loop dengan pencet L aja shortcutnya. Terus kita buat lampunya itu kita extrude bagian belakangnya, terus kita kecilkan. Kita paskan lagi karena itu kan masih melampaui jendelanya. Nah, maka kita turunkan lagi di bawahnya, itu di bawah. Nah, kalau sudah, ntar kita turunkan lagi, masih melebihi ya, kita turunkan lagi, iya, ini nggak masalah, seperti ini dulu. Nah, terus kita extrude lagi, kita kecilkan lagi dikit,
kita kecilkan dikit aja. Nah baru setelah itu kita extrude ke dalam lagi, terus extrude ke dalam, ke mana, ke samping dalam dari lampunya itu. Nah nanti akan timbul cekungan, kita pengennya seperti itu. Nah jadi cukup seperti ini aja untuk bagian depannya, nggak usah terlalu banyak aksesoris. Terus kita sekarang buat untuk apa ya itu ya namanya ya, lebih ke Finder, apa ya, Finder kalau nggak salah itu namanya Finder. Nah Finder, apa ya itu ya, bagian bagian yang di atasnya mobil tuh, di atasnya mobil itu ya. Kok di atasnya mobil, di atasnya roda itu caranya dengan tadi ya, pakai box terus di situ kita taruh aja di dalam, nggak masalah, karena di dalam nggak akan kelihatan karena udah ketutupan dari bodi mobilnya itu sendiri. Pokoknya intinya kalau mobil off-road itu kecenderungan eh, apa tadi, fendernya itu lebih menjorok keluar. Nah karena mobil-mobil mobil vehicle space itu untuk off-road. Nah karena di bulan itu nggak ada aspal ya, maka harusnya mereka pakainya tipe-tipe yang off-road seperti itu. Nah sehingga findernya harusnya lebih besar daripada bodinya gitu. Nah karena ini juga saya pengen yang belakang itu rodanya satu, depannya rodanya dua gitu. Nah maka ya otomatis findernya harus lebih besar yang bagian depan gitu. Bagian depannya kita lebih panjangkan supaya di situ kan kita memuat dua roda ya. Kalau dua roda kan otomatis harusnya itu lebih lebih panjang gitu. Tuh cukup ya, buat semirip mungkin lah antara Finder yang depan yang bawah, antara yang depan dan belakang gitu. Oke, terus kita buat rodanya pakai spare, di rotate ke samping. Nah untuk rodanya ini mungkin ini bagian yang kalau menurut saya paling rumit sih, dari bagian mobilnya itu sendiri. Ditaruh aja di bawah, terus di scale down, dipasin lagi, kira-kira jangan terlalu gede-gede lah ya, seperti ini ya. Jadi tadi segmentasinya dikurangin, yang awalnya 32 dijadikan cuma 16 saja gitu, biar kelihatan low poly gitu aja sih gitu. Oke, udah. Nah, caranya paling gampang buat grid dari rodanya itu tinggal tadi ya, pilih individual, terus di Ctrl B. Nanti kan bentuknya seperti Ctrl B ya. Nah, kalau sudah seleksi semuanya seperti ini, seleksi semuanya. Udah. Di lagi di bahasa Inggrisnya I. Dibesarkan. Nah, akan bentuk seperti ini. Gampang kan? Gampang banget. Karena kita nggak usah gridnya itu, nggak usah yang kayak ya mobil sport yang ada alur-alurnya yang liku-liku gitu, enggak. Kita buatnya yang off-road gitu kan, lebih cenderung ngotak-ngotak gitu lah gitu. Nah terus yang tengahnya cukup aja di extrude aja ke dalam, terus masukin ke dalam gitu aja, selesai buat rodanya. Nah untuk rodanya cukup satu aja dulu, nanti karena kita kalau material harus kerja 2 kali, maka cukup satu aja. Nah kita sekarang buat antena dulu pakai spare. Nah dengan spare ini ya buat antena yang mudah-mudah aja lah gitu, di extrude aja tengahnya, terus udah gitu aja cukup, nggak usah yang detail-detail. Tapi terserah sih mau yang antena yang kayak gimana, tapi saya pakainya nanti antena ini. Nah nanti akan ada kita buat dua antena. Antenanya di situ antena saya perkecil yang nomor 2 yang saya duplicate itu. Nah terus kita kecilkan, pokoknya intinya jangan sama lah, kalau sama jelek ya. Lebih kecilkan aja. Nah terus kita buat apa itu ya namanya, parabola. Pakai lingkaran, terus kita ngon, jangan lupa ngon. Karena kita butuhnya yang tengah-tengahnya itu ada segmennya, ada nggak bolong gitu.
Cukup gampang juga pakai pakai parabola itu ya untuk itu pokoknya tinggal extrude aja. Nah, terus di tengah-tengahnya kita extrude ke dalam terus kita naikkan ke atas supaya ada biasanya kan kalau satelit itu ada bagian yang untuk apa ya, bagian lancipnya di tengah-tengah itu apa ya? Itulah. Nah, terus yang tengah ini segmentasinya kita tinggal di delete aja, terus kita ke modify, pilih yang bevel. Oh, sorry, subdivision. Bevel beda ya, subdivision. Nah, biar ada ketebalannya, karena kalau nggak pakai subdivision itu nanti bakalan flat gitu, jadi tipis kayak keripik gitu. Jadi kita butuhnya yang ini, yang ada ketebalannya gitu. Nah, terus kita apa ya itu namanya, tatakan atau bagian apa ya, pondasinya dari parabolanya itu. Nah, ya sederhananya adalah kotak-kotak gitu. Nah, terus untuk biar nggak terlalu flat banget, untuk tatakannya itu seperti tadi, tinggal disegmentasi yang 4 bagian samping-sampingnya terus dikontrol B. Itu aja udah cukup, udah bagus, kelihatan udah. Tapi intinya ini nggak begitu kelihatan sih, cuma sebagai pemanis doang gitu. Jadi nggak terlalu apa kelihatan nantinya. Toh ketika nanti kan kalau biasanya apa ketutupan itunya parabolanya itu. Oke, kita scale down, kita kecilkan dulu. Kita rotate aja lah, karena kan kalau ngadep ke depan itu kayak nggak natural gitu. Biasanya kalau kendaraan-kendaraan itu apa arah antenanya itu udah kayak mencari sinyal gitu, nyari frekuensi apalah gitu lah. Nah itu kan apa biasanya itu nggak pas di tengah gitu, jadi diputar aja gitu. Nah itu terus kita bagian kan ada partisinya itu ya, di mobil itu kan ada partisinya. Nah untuk membuat partisinya itu tinggal dikontrol R lagi untuk membuat sebuah segmen baru, tinggal nanti dibuat lagi yang lebih mendekati apa kita kayak apa ya, kalau biasanya kendaraan-kendaraan itu kan ada kayak potongan-potongan, kayak ada sambungan-sambungan itu loh. Nah biar ada kelihatan ada sambungan-sambungannya itu, kita buat itu caranya seperti ini. Tuh cukup mudah, tinggal tinggal di kontrol R lagi, samping kanan samping kiri, terus di extrude, selesai. Tinggal di scale di apa kira-kira jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam nanti takutnya nanti jelek jadinya gitu, kayak patah gitu. Jadi jangan terlalu dalam, jangan terlalu apa cetek. Kok cetek sih? Apa ya, terlalu mendekati bodinya gitu. Lagi kita delete saja yang bagian dalamnya, tapi yang tadi yang findernya itu juga harus dikasih segmen biar nanti bisa di mirroring lagi gitu. Karena kita mau mirroring lagi, oke, selesai. Terus kita taruh kendaraannya, terserah sih. Pokoknya intinya sekali lagi perhatikan yang namanya komposisi. Jangan sampai di situ udah buat cakep-cakep modelnya, buat bagus-bagus modelnya, tahu-taunya jelek komposisinya gitu, merusak merusak model kita yang udah bagus-bagus tadi gitu. Jadi kita paskan dulu. Kalau misalkan mau dibesar kecilkan, harus tahu dulu tata letak kameranya gitu, komposisinya mau seperti apa gitu. Karena kalau misalkan kita nggak tahu komposisi ya itu. Tapi intinya kalau komposisi paling gampangnya itu kan rule of third itu deh. Jadi jangan sampai sebenarnya banyak komposisi itu yang seperti apa, kayak yang yang apa itu golden spiral itu, terus ada rule of third, ada yang apa 1 titik, 2 titik dan sebagainya. Itu pokoknya komposisi itu banyak macamnya. Tapi yang paling biasanya ya kalau saya banyak pakai yang rule of third itu sendiri. Nah, jadi intinya seperti itu. Jangan jangan terpaku sama objek kalian harus, wah ini keren nih, harus menonjol paling depan gitu. Enggak, semua ada proporsinya masing-masing. Kalau misalkan di situ ya nggak mungkin juga dong antara kendaraan luar angkasa dan juga besaran kendaraannya kan nggak mungkin juga gitu.
Jadi harusnya kan besar roket dulu, roketnya besar, kendaraannya lebih kecil gitu. Jadi ya kita perhatikan kita harus taruh komposisinya seperti apa. Terus kita buat environment lainnya, ya saya pengennya buat box gitu sih, karena misalkan kalau kita lihat film-film sci-fi gitu kan, ya itu kan biasanya ada peralatannya gitu kan. Nah kita buat peralatan gampang aja, nggak usah yang ribet-ribet. Kita buat box, terus kita extrude ke dalam dulu, terus kita extrude lagi ke atas, atau nggak usah extrude 2 kali, tinggal langsung extrude ke dalam, terus kita ganti posisinya di G, pencet G, terus kita pakai Z ke atas sih, selesai jadi box. Nah, untuk boxnya ini biasanya kan di bagian depannya itu kan ada handle, ada apa ya, kuncinya. Nah, kita buat kuncinya juga. Kuncinya itu juga gampang, pakainya lagi dengan pakainya dengan kotak lagi. Nah, tinggal di mirroring lagi, terus dikasih samping, terus tinggal dibuat segmentasi baru di tengahnya, terus kita tarik ke belakang. Selesai. Jadi tinggal sekarang itu udah selesai. Terus tinggal kita tata lagi. Kalau saya sih pengennya saya taruh di bagian ini sih, di bagian tengah-tengah gitu, antara roket dan juga kendaraannya gitu. Ya, kayaknya itu doang. Kita susun lagi jadi 3. Ya, gitu. Terus kita taruh lagi gini, arahin ke kamera lagi, itu kan karena tadi permukaan bulannya permukaan bulannya itu naik turun, jadinya dipastikan aja, di rotate kira-kira kanan kirinya seperti apa tuh. Oke, selesai. Nah, terus ini kita akan membuat batu rock dari itu. Gampang, kita pakai decimal. Pakai decimal, terus kita buat di apa ya, bentuknya itu yang nggak beraturan gitu. Tinggal nanti yang bagian rasionya itu dikecilin aja. Dikecilin, ya itu terserah sih. Kalau biasanya kalau dibuat yang low poly itu yang eh, kecil banget, angkanya tuh paling kecil banget itu. Save dulu ya, biar nggak hilang. Biasanya karena ya kita nggak ngerti ya, kalau software yang berat itu kan ya biasanya itu gampang crash gitu, kayak kita pakai Blender, pakai Premiere, After Effects, terus apalah mungkin yang software 3D lainnya, mungkin 3D Max, Maya gitu. Kalau misalkan kita nggak ini ya gampang crash gitulah, apalagi komputer kita yang nggak begitu tinggi, biasanya itu gampang crash gitu. Jadi nggak lupa di save dulu. Nah, terus untuk ini gampang, kita nggak usah yang terlalu banyak efek-efek di materialnya. Kita cukup pakai tinggal di new aja gitu, udah tinggal nyari warnanya aja. Kecuali nanti kalau yang bagian untuk roketnya, karena kalau roketnya itu harusnya dia pakainya yang ada apa ya, mengkilapnya, karena kan besi itu kan mengkilap gitu kan ya. Nah, itu harus kita beri efek lainnya. Jadi kita untuk metaliknya nanti nah, untuk membuat material ini jangan lupa dikasih nama. Kalau nggak dikasih nama, kita kan kebingungan sendiri nanti menentukan tadi itu material yang mana nggak tahu gitu. Nah, sehingga jangan lupa dikasih nama, itu aja. Nah, namanya juga jangan aneh. Nanti untuk misalkan kita buat untuk yang roket itu, jangan dibuatnya yang lemper lah apalah gitu, jangan ya. Jadi namanya yang sesuai aja lah. Misalkan nanti kalau ini
yang grey metal atau red metal atau yellow metal gitu, sehingga nanti oh ini tuh metal berarti yang ini yang metal metal metal, yang besi besi itu yang seperti ini gitu nanti. Atau mungkin mau kasih nama yang apa, pakai steel atau pakai apalah, terserah, pokoknya intinya di situ namanya itu disesuaikan. Nah terus untuk bagian ini ya, bagian apa ya itu ya, bagian keluarnya api roket itu ya, nah itu kita lebih ke agak biru gitu. Nah setelah itu jadi kita nggak usah buat baru ya, jadi intinya itu kita buatnya itu yang tadi itu diduplikat aja sih, tinggal diduplikat aja bagian-bagiannya gitu. Itu sih, jadi nggak usah yang terlalu terlalu apa, buat dari baru semuanya gitu. Nah ininya semuanya kita samakan, rednya nggak usah dibeda-bedakan, rednya ini apa, red yang terlalu tua atau yang merah, yang merah merah marun apa merah apa burgundy lah, apa itu samain aja lah biar biar cepat juga. Terus bagian ini kita pakai yang grey warna abu-abu gitu. Jadi dibedakan antara badannya roket dengan sambungannya roket gitu. Biar ada kelihatan, kalau disamakan ya nggak kelihatan gitu. Jadi intinya pokoknya dibedakan antara yang apa, sambungan roketnya itu tadi. Oh iya, ini kelupanya kita belum buat apa ya, kayak bautnya. Mur. Apa tuh baut? Baut, ya, buat baut. Bautnya belum. Nah, untuk buat bautnya sama lagi, kita pakai yang apa, bola, yang untuk bola. Jangan lupa di kontrol shift S ya, shift S nanti biar kita gampang rotate-nya. Nah, terus pilihnya itu yang spare-nya itu pilih yang 16 tadi, segmentasinya 16, jangan segmentasinya yang 32. Tuh, jadi biar apa ya, kelihatan ke hard surface-nya gitu. Udah, tinggal nanti kita taruh aja di samping-samping. Nah, terus lagi untuk rotate-nya kita pakainya itu yang 3D cursor. Jangan yang individual atau yang middle. Itu kalau middle nggak apa, rotate-nya nggak bisa apa, nggak bisa kita atur karena kita melingkari roketnya itu kan. Tinggal di apa, di shift D. Tapi di edit mode ya, jangan di luar. Kalau di luar edit mode malah nanti ngasih material sulit, harus satu-satu. Jadi untuk shiftingnya itu atau di duplicate-nya itu tiap murnya itu tadi, mur apa baut sih? Itulah, itu di edit mode. Oke, terus shift D, R, shift D, R, shift D, R, shift D, R gitu. Mau pakai matematis juga bisa, misalkan contohnya nanti misalkan aduh bautnya aku pakainya 10 aja gitu. 10 berarti satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat, berarti 136 derajat dibagi dengan 10, berarti tinggal aja R36, 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 R36. Jadi totalnya ada 360 gitu. Jadi sama, terus kita nggak usah mikirin aduh ini udah pas apa belum ya, ini kerapatannya sama apa enggak ya gitu. Jadi kalau misalkan kita maunya yang pengennya simetris gitu, jadi sama apa, antara space antara satu baut dengan baut lainnya itu biar sama ya, pakainya matematis tadi itu. Tapi ya otomatis sih cari yang gampang-gampang aja, kayak misalkan 10 gitu. Kalau misalkan mau lebih banyak 20, misalkan 20 berarti dibagi 360 berarti ada 18, berarti aja R18, R18, R18 gitu. Oke, karena tadi kita udah rotate roketnya, berarti kan itu udah agak miring-miring ya. Nah, jadi sehingga harusnya murnya ini ya harus dimiringin juga gitu. Kalau nggak dimiringin ya jelek juga gitu. Tuh. Oke, disama-samain warnanya putih aja karena tadi bagian yang penghubung roketnya itu kan warnanya grey gitu, biar ada kelihatan beda. Nah, terus kita buat jendela. Buat jendela itu kalau mungkin wah ini gimana caranya? Gampang sebenarnya. Tinggal kita paskin aja di badan roketnya. Kalau udah ukurannya, kalau udah pas seperti ini, nah terus pilih yang di situ
boolean. Nah, terus pilih yang intersect ya, intersect terus di apply. Jadi selesai. Tinggal diseleksi dalamnya, terus di extrude ke tengah, terus extrude ke dalam. Selesai, jadilah jendela. Itu apa ya? Emang jendela ya, itu jendela. Ya, terus nanti tinggal di rotate aja, di apa, dihadapin ke kamera biar kelihatan kalau ada jendelanya gitu. Kalau nggak dihadapin biasanya nanti jadi timbul pertanyaan, ini apa sih gitu. Oke, udah kelihatan. Kita pastiin lagi kira-kira kayak seperti apa gitu. Oke, udah selesai. Gini kita kembali lagi untuk memberikan material. Sebenarnya kalau saya itu lebih suka ngasih material. Kalau ngasih material lebih cepat daripada buat modeling gitu. Kalau buat modeling itu lama banget. Kalau biasanya kalau udah sampai ke material, ngasih material itu paling cepat, paling enak gitu. Karena langsung kelihatan bagus, wah kelihatan gitu. Oke, kita sekarang warnanya untuk roknya kita lebih agak gelapin lagi ya. Jadi untuk warna terserah sih, tapi ya yang make sense aja sih. Masa iya bulan warnanya pink gitu kan ya. Ya nggak masalah warnanya pink, tapi asal bagus aja sih. Oke, untuk batunya kita taruh aja scale up, scale down, terserah mau kayak seperti apa. Pokoknya intinya kelihatan bagus aja. Mau nanti itu ngumpul 5, ngumpul 6, ngumpul 7 nggak masalah, atau cuma satu-satu gitu juga nggak masalah. Sama kayak yang lainnya, kalau mau menduplikasi tinggal di shift D, shift D, shift D, shift D gitu aja sih. Nah, jangan lupa kalau seperti ini tuh di apa di rotate. Nah, kalau di rotate karena kalau nggak di rotate itu kelihatan sama gitu, nggak natural gitu. Biar kelihatan natural ya harusnya di rotate gitu. Tuh. Setelah itu untuk bagian samping-sampingnya dilihat lagi, jangan sampai di situ kelihatan wah terlalu menonjol, itu jangan. Jadi ya jangan terlalu gede, ya jangan terlalu kecil gitu. Kalau terlalu kecil nggak kelihatan, kalau gede terlalu maksain juga jelek jadinya. Kita berikan material untuk Windows, untuk jendelanya. Jendelanya, nah ini baru bedanya. Nanti di Windowsnya itu kita pakai warna kuning aja lah ya. Terus metaliknya nanti ditambah di bagian roughness-nya itu dikecilin biar semakin reflektif, karena kan kaca itu reflektif biasanya. Tuh. Terus bagian ininya terserah mau disamain, kalau saya samain aja lah biar cepet juga gitu. Terus antenanya juga. Nah, kalau untuk biar mereka bisa beda-beda warna itu dengan memberikan assign. Jadi di edit mode dulu, di mana yang mau dikasih warna yang berbeda, diseleksi dulu, baru nanti buat material baru di assign. Nah, kalau sudah seperti itu nanti akan beda antara segmen yang lain dengan segmen yang lainnya, itu beda, bisa materialnya itu beda itu dengan di assign. Tapi harus masuk ke edit mode. Kalau nggak masuk ke edit mode nggak bisa. Itu kita samakan juga antena satu yang dengan yang satunya, jadi nggak usah dibeda-bedain warnanya, sama aja lah tuh. Oke, nah sekarang kita balik ke rodanya. Bagaimana cara untuk memberikan material untuk roda? Sama yaitu dengan seleksi dulu yang untuk yang bagian bagian motifnya itu diseleksi dulu. Seleksi semuanya, seleksi. Oh, gini aja, paling gampang itu kita seleksi semuanya. Seleksi semuanya dulu. Segini. Dah. Nah, terus yang ini di unselect. Nah, di unselect juga. Terus yang bagian tengahnya itu, yang bagian bumpnya itu yang ke dalam, itu di unselect juga. Jadi kita butuhnya cuma memberikan material bagian yang menonjolnya saja. Yang bagian cekungnya itu nggak usah dikasih, yang bagian cembungnya saja nih kita kasih material. Sudah. Nah, kita beri yang warna hitam aja. Nah, terus yang di bagian tengah sama,
kita kasih warna yang grey. Selesai, jadilah roda dari kendaraan luar angkasa. Terus sama seperti yang saya bicarakan tadi, saya omongkan tadi, kalau pengennya yang depan itu 2, maka ya kasih 2. Ya, kalau mau 2 ya kasih 2 dong, nggak bisa kasih 1 gitu. Oke, terus karena findernya terlalu kecil, kita extrude lagi. Bukan extrude sih, lebih kita scale up lagi, lebih kita geser aja, bukan scale up sih, lebih kita geser aja sih. Digeser kira-kira pantasnya seberapa gitu, depannya juga dan tapi kayak jelek ya, kita mundurin lagi karena kayak terlalu ke depan ya semuanya. Yang belakang itu kayaknya perlu di L ya. Kalau select beda satu edit mode tapi objeknya itu beda, bisa di L gitu. Kalau sering nyoba bakalan tahu, oh gini ternyata L itu gunanya kayak gini, daripada bingung-bingung kenapa gitu. Oke, desain lagi selesai untuk memberikan material dari kendaraannya. Sekarang kita balik ke boxnya malah gampang lagi dong, cuma kotak-kotakan gini, warnanya juga terserah. Kalau saya sih pengennya cuma warnanya putih biru aja, nggak usah terlalu banyak ngasih material gitu sih. Nah sebenarnya saya juga salah sih tadi itu, seharusnya tadi itu ngasih warnanya itu nggak usah diduplikat dulu, kasih material baru diduplikat, jangan diduplikat dulu baru kasih material, jadinya kerjanya 2 kali gitu, karena harus kita ngasihkan objek 1, 2, 3 gitu kan ya. Nah kalau udah dikasih material dulu, kita nggak usah memberikan material lagi karena udah ada materialnya. Putih, kita kasih putih. Terus karena saya nggak maunya terlalu reflektif, jadi nggak usah pakai roughness-nya itu nggak usah banyak-banyak. Selesai, tinggal diputihin aja, terus desain. Jadi selesai. Nah, karena tadi belum di material aja, harusnya seperti itu. Ya gimana lagi, harus dibuat kita kasih material lagi, jadi kerjanya jadi 2 kali gitu. Terus pokoknya intinya sama sih, intinya semua itu sama, tinggal desain assign aja bagaimana yang mau dikasih material ini, desain lagi bagian material yang ini, desain lagi, jadinya seperti itu. Oh, kelupaan satu. Oke, seperti itu. Selesai. Nah, terus terakhir ini kita akan buat cekungan ke dalam. Cekungan ke dalamnya kita tata dulu aja. Kita tata dulu enaknya di bagian mana gitu. Oke. Udah, kita tata dulu. Kita pas. Oke, udah ya. Nah, nanti kita kecilkan lagi kayaknya. Perlu kita kecilkan kayaknya. Kita buat lampu biar lebih dramatis lagi gitu. Jadi dari roketnya keluar cahaya lampunya, terus dari kendaraan juga nanti ada lampunya gitu. Cukup nanti di fuse-nya itu diganti emission, terus diganti jadi strange-nya itu dibuat jadi 10 aja, 7 juga cukup. Nah, jadi seperti ini gitu. Udah, terus kayaknya terlalu kecilannya ini ya. Ya, tuh biar lebih agak kelihatan gede. Sama di lampu yang kendaraannya. Oh, kendaraan ini lampunya belum ya? Oke, di L lagi.
ditambah desain, terus plus lagi kita lamp sign. Jadi tada, jadi ya. Terus untuk kayaknya jelas. Oke, apa ya yang bagus ya warnanya bulan tuh ya? Kalau abu-abu itu terlalu biasa gitu, cari yang lainnya gitu. Oke, udah. Nah, terus kita buat apa, bagian bawahnya, floornya atau lantainya, biar nanti ada reflektifnya, biar kita bisa apa, kelihatan bagus juga gitu. Terus kita buat eh, pencahayaannya. Pencahayaannya coba jadi 500, terlalu terang ya sih 500 ya. Kita 250 aja lah. Terus itu kita gedekan biar apa ya, kalau cahaya lebih gede itu biasanya em, nggak jadi hard shadow gitu, jadinya soft shadow gitu. Dan terus kita beri untuk lantainya ini, kita rubah warnanya agak gelap biar keren. Kayaknya ungu bagus ya, agak keunguan gitu kayaknya. Terus kita backgroundnya itu kita apa, worldnya kita ubah jadi agak-agak lebih unguan gitu. Udah, worldnya sudah. Terus kita duplicate lagi lampunya, jangan disamain. Jangan disamain. Iya. Oke, jadi ditata lagi bagusnya letaknya ada di mana. Terus lagi duplicate, kasih warna merah, terus yang satunya warnanya biru. Oke, atasnya putih aja nggak apa-apa. Sebenarnya ini udah jadi, tapi saya pengennya itu ditambahin ada apa ya, cekungan ke bawah gitu kan. Kalau kita lihat di bulan itu kan ada kawah, ada cekungan ke bawah yang kecil-kecil gitu. Nah, terus itu pakai kita decimal lagi, yang tuh, terus kita buat ditaruh aja. Ini bukan, santai aja pokoknya, intinya sama kayak tadi box, tapi kita duplicate-nya itu di edit mode, jangan di edit mode. Kalau di saya dulu nanti bakalan kita apa, harus satu-satu nanti untuk booleannya itu. Boolean, 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 boolean buat, yes pokoknya itulah. Boolean, boolean, nah itulah pokoknya. Tuh, terus lagi oke, dah seperti ini. Nah, baru apa, kalau sudah sesuai, kita yang kita ke terrainnya tadi itu pilih yang boolean, terus kita ambil sampelnya, different, apply, delete. Tada, itu maksudnya cekungan itu yang seperti itu. Oke. Nah, udah. Nah, terus kita mau buat kabut nih, tinggal diklik aja, apa, buat dulu shift E atau shift A. Nanti di sini ini yang di remove aja. Bentar, aku bingung nih. Itu letaknya di mana ya? Ini apa ya? Bukan. Letaknya itu, oh ini. Bukan. Bukan ya, ini tuh di mana ya? Bentar. Oke, ke cycle dulu, cycle. Terus di sininya, bentar. GPU harusnya nggak gini. Kabut itu ada di, kok hitam di sini putih.
Oh ini yang bawah ini, yang ini. Nah di volume ini, nah ini di remove dulu, remove. Nah terus yang di volume ini pilih yang ini. Oke, particular volume. Oke, nanti akan seperti ini. Dikit aja, poin 0,025 0,025 aja cukup udah. Terus di sininya kita ke composition, biar nanti ada timbul gelir-gelir gitu, kita pakai di search-nya. Search itu ditulis saya clear gitu langsung, terus ditaruh di situ, terus pilih yang fog glow. Nah terus itu yang size nya itu digeser paling besar itu 9, dan jadi terus tinggal kita render saja hasilnya. Jadi seperti itu video tutorial kali ini. Jangan lupa tadi subscribe untuk lebih tahu tentang channel kita, dan juga jangan lupa klik loncengnya supaya kalian dapat notif untuk setiap kali kita upload video. And kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, dan see you, bye bye sobat ops.